orang gitu ya. Tetapi pada saat kita bicara dalam berbagai bidang itu ternyata implementasi Pancasila sebagai sumber etika itu memungkinkan ya. Baik, sebelum kita bahas materi kita, Bapak ingin mereview kembali materi yang minggu lalu. Barangkali di Anda di sini ada yang ingin menyampaikan atau berbagi ilmu dengan teman-teman tentang materi yang kita bahas bersama-sama. Bapak persilakan. Ada yang mau ingin menyampaikan? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan tentang materi yang lalu yang bersama-sama kita sebagai sistem etika. Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Nih, jumlah Anda 253 nih. Udah nanti. Ya, silakan. Interupsi Bapak. Ya, silakan. Nama saya Adi. Mungkin akan membahas sedikit dari temuan kemarin yang tentang Pancasila sebagai etika. Mungkin pertama-tama mungkin sini dari catatan kemarin yang menyebutkan bahwa ada beberapa teori tentang etika tersebut. Mungkin yang pertama ada etika mungkin berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai kesusilaan atau suatu seorang manusia. Nah, etika ini dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau akhlak atau moral seseorang. Nah, sedangkan moral ialah berasal dari bahasa Latin juga yang memiliki arti mores, yang itu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Nah, mungkin ada beberapa aliran-aliran yang juga di dalam Pancasila. Yang pertama ada etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Nah, dari aliran ini mungkin ada beberapa orientasi, kemudian otak lainnya. Nah, etika Pancasila ini juga ada beberapa urgensi terhadap Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama mungkin sudah dijelaskan juga di PPT sebelumnya, hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama mungkin ada terjadi aksi terorisme. Jadi seorang tidak kurang mengetahui, kurang ilmu tentang menerapkan etika itu terhadap diri sendirinya, tidak bisa menerapkan kepada Pancasila. Nah, jadi seorang yang menerapkan Pancasila, menerapkan etika, mungkin seorang tersebut bakal bisa menerapkan Pancasila atau sistem-sistem Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada juga yang lainnya itu ketidakadilan hukum. Mungkin dari ketidakadilan hukum tersebut, apabila seseorang tidak menerima keadilan, mungkin seorang tersebut akan membuat atau berperilaku jahat kepada orang lain yang menyebabkan etika seorang itu berubah darinya baik menjadi kurang baik. Mungkin itu Bapak, bisa diteruskan oleh yang lainnya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Adit dari Informasi yang sudah menjelaskan tentang konsep etika dan etika itu menjadi sebuah tantangan karena etikanya belum semua warga negara mampu untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai rujukan untuk etika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi dikatakan ya tindakan teroris dan lain sebagainya yang akhir-akhir ini terjadi sehingga menunjukkan itu adalah sebagai warga negara yang belum mampu menjadikan Pancasila itu menjadi sebuah nilai ataupun sistem etika dalam kehidupannya. Baik, terima kasih. Ini bagusnya sudah diawali oleh Aditya. Adakah yang lain yang
mudah-mudahan tidak ada gangguan ini karena posisinya lebih bijak ya, jadi ada kalau terkendala kalau lebih bijak. Silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan. Interupsi Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya maaf oke, karena kan kalau oke keluar masuk itu Bapak. Ya. Saya kita dari ketiga keperawatan Bandung kita lagi kembali Kenapa? Keperawatan Bandung. Ya, perawatan ya. Ya, silakan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka harus diberikan sehari-hari. Wujudnya adalah perilaku bukan hanya sebatas pengetahuan. Pengetahuan yang bermanfaat maksudnya dari Pancasila tidak dapat berdiri antara Pancasila yang lain saling keterkaitan. Dan manusia unsur kodratnya dan sisi kerohaniannya. Sifat kodratnya misalnya sebagai individu yang memiliki keunikan dan ciri khasnya. Sebagai sosial yang tidak lepas dari keterkaitannya dengan manusia yang lain, kemudian kedudukan yang sering bertanggung jawab pada kepatuhannya terhadap Tuhan. Nilai Pancasila menjadi sumber komprehensif karena di dalamnya terdapat prinsip yang diambil dari kebiasaan Indonesia, baik budaya, agama, adat, dan kehidupan sosialnya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mengatakan terima kasih Bapak. Tadi ini menambah apa yang disampaikan bahwa memang kalau ketika kita lihat Pancasila itu hanya sekedar tulisan yang ada di hafal, ini ada padahal mereka tidak mencapai dengan ideologi. Orang mereka sangat tutup. Dan di kita Pancasila sebagai ideologi yang apa sebatas hafalan menjadi apa yang jadi apa saja. Apalagi ada ketika orang membacakan harus membacakan Pancasila kita harus tahu. Tapi sayangnya ketika itu yang cukup hanya ditambah saja nanti hanya sebatas tidak pertama tapi ketika Pancasila ini harus pemaknaannya pun harus cukup tidak boleh saya tidak boleh sepenggal memahami sila pertama saja dan menganggap cukup tidak bisa dianggap cukup tidak bisa harus memang sila pertama itu dikuasai sila kedua dikuasai sila ketiga seterusnya. Baik, terima kasih. Bapak minta satu lagi kalau ada. Ingin menambahkan apa? Silakan. Perkenalkan nama saya nilai Pancasila menjadi sumber norma etika itu ada etika sosial budaya, ada etika pemerintah dan politik, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat ada etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima ada etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Maka nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, berkualitas dan berguna bagi manusia. Pancasila bercirikan sifat nilai. Pancasila memiliki 5 nilai dasar yang fundamental. Ya, itu saja Pak Des. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ketika kita berbicara Pancasila, ini kita berbicara tentang 5 nilai kebaikan yang ketika kita dari sudut pandang identitas nasional, maka kita akan itu sebagai nilai yang fundamental yang membedakan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan yang dimiliki oleh bangsa lain. Nah,
Tapi ketika kita melihat dalam rumus apa isinya Pancasila tersebut, itu mengandung sebuah nilai atau norma yang ternyata berasal dari kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat yang religius, masyarakat yang beradab, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang demokrasi, masyarakat yang berkeadilan. Ini isi Pancasila. Sehingga ini harus menjadi baru kita untuk apa? Untuk kepribadian, ya, dalam rangka membentuk sikap perilaku bagaimana. Maka itu dikatakan sebagai sistem etik. Siapa dia? Siapa negara? Kita sebagai warga negara. Di mana? Di mana saja kita berada. Maka itu jadi rujukan ketika kita lihat nilai Pancasila dalam perspektif kewarganegaraan. Ya. Tetapi nanti kita sebagai makhluk individu, kita sebagai makhluk Tuhan, ada hubungan kita, ya, secara kodrati nanti kita bahwa keyakinan yang harusnya ini benar-benar keyakinan yang dilakukan dengan. Nah, tetapi ketika kita dalam perspektif kewarganegaraan, ada perintah-perintah Tuhan melalui ajaran agama masing-masing yang ini yang diakui untuk dikatakan menjalankan Pancasila. Nah, maka sudah seharusnya ketika ini bersumber dari kebiasaan dari masyarakat kita, ya bangsa kita seharusnya tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan ketika melaksanakan ketika menjadikan sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika kita sekarang menjadikan Pancasila ini sebagai karakteristik, sebagai karakter dalam hak asasi manusia, sebagai karakter dalam hak asasi manusia. Ini kita lihat kenapa bisa dikatakan kita merujukkannya nilai Pancasila. Di sini kita bisa mengetahui yang harus kita tahu adalah apa hakikat dari sila-sila Pancasila. Kita mengatakan tadi nilai-nilai dari kehidupan masyarakat diambil dari kehidupan kebiasaan masyarakat yang diambil masyarakat zaman itu. Maka ketika nilainya itu kita gali, kita bisa lihat bahwa di situ syarat akan sebuah moral, sesuatu yang berharga. Nah, ini kita lihat dari sila-sila Pancasila ini, kita melihat ada 5 nilai yang tadi Bapak katakan memenuhi syarat sebagai norma yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka kita perlu menggali ini semua. Kelima nilai ini perlu digali. Kalau hanya sekedar dihafal, ya cukup mudah. Tapi nanti tidak akan membuat karakter. Apalagi karakter tersebut pada karakter hak asasi manusia. Boleh jadi sekarang banyak pelanggaran hak asasi manusia karena mereka tidak punya pedoman, bahkan menganggap bahwa yang namanya hak asasi manusia adalah kebebasan. Sebebas-bebasnya apalagi. Nah, itu kan memunculkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Nah, sila pertama berkaitan dengan
istilah ketuhanan yang Maha Esa. Ini pada awalnya juga mendatangkan kontroversi. Kenapa? Karena sila ini tidak demikian. Tapi apa? Ada syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini bertentangan nih dengan apa? Dengan kondisi keagamaan masyarakat. Kalau itu tidak segera diperbaiki pada waktu, maka pada pihak yang mengatakan di situ ada sebuah perbaikan. Nah, tampaknya ketika kita melihat nilai-nilai itu diambil dari religiusan, maka kita lihat pada waktu dalam sejarah bangsa di situ ada kerajaan Hindu, Islam, maka itu menunjukkan kereligiusan masyarakat kita, masyarakat religius. Tetapi kalau nantinya melahirkan dua sila yang berjalankan dari Islam, maka dasar negara kita akan condong kepada salah satu agama saja yang diakui di Islam. Yang lain bagaimana terabaikan? Tapi ketika dibiarkan akan muncul yang namanya perang agama. Karena negara kita negara yang masyarakatnya beragama, Islam, Kristen, Katolik. Nah, ini perlu disadari. Maka saya pikir pada masa awal-awal masyarakat kita juga cerdas. Ya, perubahan sila pertama itu dikritik. Ya, tentunya sangat sifatnya lebih netral, mengayomi seluruh agama, mengayomi seluruh organisasi agama, melindungi setiap warga negara untuk memilih agama sesuai keyakinan dan kepercayaan. Lebih netral. Nah, sila pertama ini diakui sebagai warga negara Indonesia yang mempercayai dan pertama adalah mempercayai mempercayai maka ideologi yang tidak percaya dengan adanya dan kesalahan dan kepribadian tidak cocok. Ada di sini mempercayai orang beragama dasarnya percaya. Kalau tidak percaya ya jangan beragama lah. Harus percaya karena gaib yang disembah tidak nampak, surga neraka tidak nampak, pahala dosa tidak nampak, gaib itu. Tapi kita harus meyakini keberadaan. Berarti sampai ke sana pemaknaan. Hingga dengan demikian tidak ada orang yang beragama, orang yang menjalankan sila pertama berbuat jahat, tidak ada. Karena mereka sangat takut kepada Tuhan akan adanya dosa dan pahala. Yang dilakukan adalah kebaikan amal soleh. Contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam sila misalnya hidup dengan damai antar umat yang berbeda agama ataupun antar umat beragama. Ya setidaknya mulailah dari umat beragama. Karena apa? Dan seagama aja bisa konflik. Seperti halnya misalnya Islam ini agamanya sama,
hari raya banyak dan berbeda. Walaupun agamanya satu, kita tidak bisa memaksakan aturan. Ada persis. Itu sudah beda-beda dalam hal menjalankan ibadah. Yang NU sebelum azan dimulai ditabuh berdoa bentuknya itu gimana? Yang Muhammadiyah tidak ada. Ini kalau tidak satu kita bisa masalah. Untuk dalam pelaksanaan sholat, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, ada yang ketika asyhadu an la ilaha illallah tangannya goyang-goyang, ada yang takbir, kalau takbir ada yang sedang, ada yang setelah takbir tangannya. Kalau tidak ada kerukunan antara umat beragama, benar-benar tidak benar, tidak. Kalau ini yang menjatuhkan yang menciptakan sesama orang, tolak. Tidak ada ajaran agama atau ada ajaran Tuhan yang dilaksanakan, mau apa ya? Bilangnya umat beragama. Maka di situlah tentang kedakwaan. Begitu setiap orang termasuk dirinya sendiri dalam melaksanakan itu punya kebebasan beribadah. Maka ketika ada ibadah itu biasanya kesepakatan. Banknya di mana? Oh, di tempat yang strategis. Biar tidak terlalu jauh. Orang sebelah kanan, sebelah kiri. Terus di mana? Oh, di tempat yang ada lapangannya luas. Kenapa? Ya, karena selain sebagai kegiatan ritual keagamaan, maksudnya akan digunakan sebagai kegiatan sosial. Boleh kan? Oh. Jangan dibuatnya di sana. Boleh dibuat yang lain juga untuk kegiatan sosial yang sifatnya kebersamaan. Kita membedakan orang dan agama yang berbeda dan bersifat. Tidak usah pernah pilih agamanya apa. Orang agamanya ini jangan bergaul. Tidak bisa, ya. Kasihan kalau kayak gitu. Agama itu bukan untuk menghinakan. Agama itu bukan untuk menghinakan. Tapi apa? Untuk bersama. Ajarannya harus sama. Berarti sila pertama itu mengacunya pada ajaran agama. Kita tidak boleh sila itu condong pada satu ajaran. Maka pas sekali ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan bahwa masyarakat kita religius, masyarakat kita pun masyarakat yang bertanggung jawab, masyarakat yang berketuhanan, meyakini adanya Tuhan, melaksanakan perintah. Ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan baik. Apa yang bisa dilakukan senantiasa semangat sifatnya manusia. Maka sekarang kita lihat ya, ini sangat digalakkan. Ya, tapi kalau ekonomi bukan hanya di negeri, termasuk di luar negeri kita, termasuk di luar negeri masyarakat kita itu memiliki jiwa yang sangat dalam hal sosial, dalam hal membantu orang lain. Bahkan sampai akhirnya ada relawan terselesaikan. Ini kan menunjukkan sangat sosial sekali di masyarakat.
tidak membedakan orang lain yang memiliki sifat kemanusiaan. Hal-hal yang kecil adalah Anda bergaulnya dengan orang-orang yang bisa kasih ke Anda jangan begitu. Dan siapa saja yang sekiranya baik silakan. Terus misalkan hal yang sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari menjaga kesopanan santunan dalam sikap, dalam berkata, bilang kita sedang belajar tentang Pancasila, kita sedang belajar tentang politik dan kehidupan saya. Ini sila ketiga. Nilai sila ketiga itu sangat jelas. Yang sangat dihafal. Persatuan. Ini pendek mudah diingat, lama pun mudah diingat. Ya. Bagaimana nih kegiatan di kemasyarakatan yang mengarahkan pada kegiatan jelas keamanan, terus kerapihan. Misalnya apa? Keamanan, kerapihan di masyarakat, dijadwalkan jadwal ronda bagi masyarakat. Itu kan bisa bersalah-salah, bisa bersama. Walaupun cara-cara disebutkan kan, ya tidak ikut ronda dan menjadi memulih. Bisa buatkan bayar terus karena di masyarakat tidak tahu dan orang sebenarnya seperti apa sih kerja jadwal ronda yang datang uangnya saja kan gitu. Maka ya jangan uangnya, orangnya juga sesekali lah. Namun hidup masyarakat apapun dia ketika ada di masyarakat jadwalkan ronda ajak kerja bakti. Ini semua akan menunjukkan kebersamaan persaudaraan. Kita utamakan kepentingan negara tidak kepentingan pribadi. Nah, ini nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusuhan. Nah, sila ini mengarahkan kepada kita untuk terlibat berkontribusi pada pemerintah. Ini sila keempat. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem demokrasi yang sekali, ini merujuknya pada sila keempat ini. Dan dijadikan misalnya diakui hak setiap warga negara. Diakui. Di mana di undang-undang. Terus setelah diakui dilindungi kita. Ada tuh di undang-undang. Apakah tidak dilindungi nyatakannya Pak? Banyak orang-orang yang akhirnya menderita, terus orang-orang yang kasus-kasus kita berbicara umum ya, dalam berbicara tentang tantangan dalam penegakan hak asasi. Terus di sila kelima yaitu keadilan. Adil bukan sesuatu yang dibagi harus rata apa? Sesuatu yang dikasih harus rata, tidak. SD, SMP, SMA, tidak. Adilnya bagaimana? Dia memberikan uang sama sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan keperluannya. Anak SD tidak perlunya jajan, tapi kan SMP sudah berpikir dia terus beres-beres rumah, terus yang ngurusin keperluan yang lain, lagi mana lain. SMA apalagi perguruan tinggi ya.
Ini namanya adil.